Jangan gitu, tapi gini, buat kalian yang mau masuk pesantren khususnya untuk santri baru. Ya, selamat datang di channel Kang Faldo sebelumnya ya. Oke, nah kita akan ngebahas bagaimana caranya membawa baju ke pesantren supaya aman. Nah ini ya, biasanya nih ya, santri baru itu kalau bawa baju nggak kira-kira, ya, udah kayak diusir dari rumah. Padahal satu semester pulang lagi nanti liburan, ngapain bawa baju ya kan? Soalnya kalau misalnya kalian bawa baju ke pesantren dalam jumlah yang banyak, terus di rumah baju kalian tinggal sedikit, repot waktu perpulangan. Harus bawa bajunya lagi yang dari pesantren ke rumah, karena di rumah nggak ada baju, ya kan? Repot sendiri kalian perpulangan. Mendingan bawa bajunya itu yang efisien. Yang efisien itu apa? Yang cukup, nggak sedikit, nggak kebanyakan, tapi cukup untuk memenuhi keseharian kita selama di pesantren. Nah, tapi sebelum itu diklik dulu tombol subscribe ya supaya semangat nih bikin kontennya. Gimana nih? Ya, nanti di akhir video kita bakal jelasin ya komposisinya secara detail. Oke, pembagiannya biar kalian bisa menggunakan baju-baju kalian di pesantren secara efektif. Oke. Nih, langsung aja nih ya. Yang pertama itu jangan pernah bawa baju branded ke pesantren. Yang di mall, yang beli di distro, yang harganya itu ratusan sampai jutaan bahkan kalau ada santri sultan mungkin kita nggak tahu ya. Pokoknya harganya itu yang udah mulai ratusan ribu ke atas tuh jangan dibawa. Ya, mending bawa baju-baju yang sifatnya tuh bundling kayak 50.000 dapat 3, 100 dapat 4. Misalnya kayak gitu-gitu aja. Kayak gua nih ya, contohnya nih. Bawa baju ini ya ke pesantren itu bawa baju tuh yang modelnya oblong aja nih. Yang kaos-kaos polos begini aja nih. Tuh, yang begini-begini aja ya. Yang begini-begini aja dibawa bajunya ke pesantren. Yang sederhana-sederhana aja. Dan desainnya pun nggak terlalu mencolok banget gitu kayak wah ini di sablonannya keren gitu. Biasanya sablonan yang keren itu memicu orang lain untuk menggunakan baju kita, untuk ngegosok baju kita pas lagi dijemur biasanya. Kalau polos-polos begini kan ya siapa yang mau ngambil begitu kan? Nanti kayak begini nih, ya kan kayak begini nih, tuh sederhana banget tuh kan, cuman gambar apa nih, gambar kujang doang satu gitu kan, udah gitu, nggak terlalu mencolok banget untuk desainnya gitu. Terus yang kedua baju koko ya, baju koko itu penting guys. Nah proporsionalnya ini baju koko itu harus lebih banyak daripada baju kaos. Nanti jumlahnya gue bakal taruh di akhir ya. Nah baju koko yang dibawa juga itu harus baju koko yang sederhana aja. Gak usah baju koko yang terlalu mewah gitu, dari brand-brand yang top brand gitu loh. Ya bukan berarti gue nggak suruh kalian untuk beli baju mahal, enggak. Tapi kan kita di pesantren gitu kan, mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Nah cara hidup sederhana yang paling efektif adalah dengan kita tampil sederhana juga dengan baju-baju yang harganya terjangkau. Contohnya nih baju-baju yang gue bawa nih ya, ini baju koko murah nih, motifnya juga motif umum nih kan, motif-motif umum yang kayak begini gitu loh. Terus ini bahkan gue bawa baju kemeja satu, ini bukan kemeja yang mahal gitu kan, ini kemeja jahit sendiri gitu. Ini nggak ada brandnya nih ya, ini nggak ada brandnya, ini cuma jahit sendiri gitu. Kayak gini-gini aja yang dibawa. Nah untuk jumlahnya harus lebih banyak daripada baju kaos, karena kita setiap hari itu kan pakai baju koko ya kan, kebanyakan dalam satu hari ya 24 jam itu 70% sampai 80% dalam waktu 24 jam itu kita menggunakan baju koko. Jarang untuk menggunakan baju kaos gitu. Ditambah lagi belum nanti kita ada seragam sekolah ya kan. Nah itu loh, seragam sekolah juga kan itu kan seragam kegiatan juga kan. Kalau misalnya kita terlalu banyak bawa baju kaosnya atau terlalu banyak bawa baju kokonya, nanti bingung naruh seragam sekolahnya di mana gitu. Atau biasanya suka ada seragam pondok nih kayak gini contohnya nih. Ini seragam yang dikasih dari pondok kan. Ada alma mater misalnya, ada jaket misalnya kan, atau ada jas yang dari pesantren, itu kan harus disimpan di lemari juga. Nah kalau misalnya kita terlalu banyak bawa baju koko, bawa baju kaosnya, itu kita bakal repot nyimpennya di mana gitu. Nah terus tapi tetap harus lebih banyak baju koko daripada baju kaosnya gitu. Karena paling baju kaos dipakai cuma buat tidur doang guys, ya kan, nggak dipakai untuk keseharian yang lain gitu, enggak gitu. Jarang. Kalau buat daleman, singlet misalnya gitu kan, untuk singlet ya itu gimana kalian, karena kan singlet itu kan kecil ya, itu nggak terlalu makan tempat ya, bisa disumpel-sumpelin tuh kalau singlet tuh kan. Tapi kalau baju kan agak susah, kalau disumpel-sumpelin yang ada malah kusut ya kan. Yang terus kita lanjut ke celana, ke bagian bawahnya nih. Nah untuk celana pendek ya itu kalian bawa nggak usah banyak-banyak ya, celana pendek jangan bawa banyak-banyak ya,
Karena apa? Kalau untuk celana pendek ini itu jarang dipakai biasanya. Kalau pakai sarung itu langsung pakai celana dalam ya, pakai sempak tuh langsung ya, nggak usah pakai celana pendek lagi karena bisa lebih plong sih kalau langsung pakai celana dalam ya. Gitu. Jarang pakai celana pendek. Celana pendek itu paling untuk di kamar aja. Untuk kalau misalnya kita lagi santai-santai di kamar gitu kan, nggak lagi ada kegiatan apa-apa, biasanya pakai celana pendek. Dan celana pendek juga kan nggak dibawa keluar gitu kan, celana pendek itu nggak dibawa keluar pesantren, nggak bisa ya kan. Walaupun di lingkungan asrama putra ya atau di asrama putri, apalagi di asrama putri makin nggak boleh. Nah, bawa celana pendek ke lingkungan pesantren di luar asrama, di luar kamar itu udah nggak boleh tuh, ya kan? Pasti langsung ditegur sama ustadz yang pakai sarungnya atau pakai celana panjang begitu kan. Nah, untuk celana panjangnya sendiri itu kita harus pakai yang harus bawa yang lebih banyak ya daripada celana pendeknya. Dan itu dibagi juga nih celana panjang ini ya. Ada juga celana trainingnya juga gitu loh. Jadi celana panjang itu kalau bisa mencakup celana bahan dan celana training yang panjang gitu. Karena kita ada kebutuhan kayak misalnya bersih-bersih, olahraga, keluar pesantren misalkan, atau ada sesi-sesi tampil di event-event pesantren tertentu yang mengharuskan kita pakai celana misalnya gitu kan. Nah, ini kita harus bawa celana panjang lebih banyak daripada celana pendek. Karena fungsi celana panjang itu lebih bermanfaat di pesantren, lebih kepake gitu loh. Kalian mau keluar pesantren kan pakainya celana panjang gitu kan kalau nggak mau pakai sarung. Nah, terus untuk sarung sendiri guys. Nah, untuk sarung ini sendiri ya, saya saranin itu kalian bawa dalam jumlah yang lebih banyak daripada baju kokonya. Kenapa? Kalau misalnya baju kokonya 5 berarti sarungnya 6 kalau nggak 7. Kenapa? Karena biasanya satu sarung itu ya itu tidak hanya digunakan untuk keperluan sholat aja atau keperluan kegiatan pesantren lainnya, tapi ada juga sarung-sarung yang dipakai buat misalnya jadi selimut tidur misalnya kan, atau sarung yang dipakai buat jadi tempat naruh baju kotor misalnya kan. Kalau sarungnya ngepas banget, kalau sarung kalian yang kalian bawa ke pesantren itu baju koko 5, baju sarungnya 5 misalnya gitu kan, ya nanti nggak ada cadangan nih gitu, nggak ada lebihnya gitu loh. Kita harus jaga-jaga soal sarung gitu loh. Terus untuk alat sholat sendiri ya, sejadah nih ya, jangan dibawa sejadah ya. Kenapa? Karena sejadah ini kurang fungsional ya. Sejadah ini kurang fungsional ya, cuma pakai buat sholat aja gitu kan. Tapi bawalah sorbannya juga ya, kalau bisa yang kayak gini modelnya nih, yang kayak yang gue pegang sekarang nih ya kan, sorbannya nih. Nah, harus yang kayak begini. Kenapa? Karena sorban ini itu multifungsi guys. Multifungsi. Selain dipakai untuk sholat, bisa juga dipakai untuk jadi imamah di kepala gitu kan. Bisa juga untuk seperti itu. Gitu. Bisa juga untuk nyabet. Tapi enggak ya. Tapi intinya kalau sorban lebih fungsional ya, lebih fungsional sorban ya. Lebih banyak santri itu bawanya sorban daripada bawa sejadah. Terus untuk pembagiannya gimana Bang? Nah, ini untuk pembagiannya nih Bang. Ya, untuk pembagiannya nih, yang pertama baju kaos ya. Baju kaos itu sendiri ya, itu terbagi ke dalam 3 set baju aja ya. 3 set baju ini, baju cuma bawa 3 cukup untuk seminggu ya. Itu bisa diganti-ganti tuh. Jadi seminggu sehari ganti bajunya itu bisa 2 kali sehari gitu ya. Jadi ini baju kaosnya gitu. Nah, karena kan dipakainya kan juga jarang. Jadi ganti baju kaos itu 2 kali sehari cukup gitu. Nah, kalau untuk baju kokonya itu bawanya 4. Kalau gue biasanya bawanya 4. Ya, atau teman-teman pengen lebih ekstrim lagi, baju kaosnya 2 aja, tapi baju kokonya 5 misalnya. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa kayak gitu, gak apa-apa. Nah, baju kaosnya itu gue bawa 4 gitu. Karena kita lebih sering pakai baju kaos ya. Karena kita lebih sering pakai baju koko ya daripada baju kaos gitu kan. Nah, untuk celana bahan atau celana panjangnya sendiri, ya ini gue bawa ini 4 ya. 4. Nah, ini menyesuaikan sama baju koko gitu. Ya, gue samain sama baju koko, celana bahan khusus untuk bahan ya. Bahan, bukan jeans ya, bukan jeans. Nah, untuk trainingnya gue bawa 2. Untuk training gue bawa 2. Biasanya ini gue pakai satu antara untuk olahraga atau satu untuk bersih-bersih gitu. Nah, ya, celana training gue bawa 2. Untuk sarung, ingat tadi sarung adalah kalau baju kokonya bawanya 4 berarti sarungnya 5 kalau enggak. Duh, di sini tiba-tiba suaranya mati. Sorry banget ya. Nah, kalau untuk sarung itu kita bawa sebanyak 5 biji saja. Ya, lebih banyak daripada jumlah baju kokonya gitu. Terus untuk sorban kita bawa 1 atau 2 buat ganti-gantian lah ya. Jadi nggak usah banyak-banyak tuh bawa sorbannya. Nah, jadi itu aja deh untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sorry banget nih kalau tiba-tiba suaranya emang hilang. Jangan lupa buat teman-teman semua di like, comment, and subscribe, dan komen di bawah kira-kira
kita bakal bikin tips apa lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.